Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ialah wasiat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian umat Islam agar bertakwa kepada Allah. Quran surah An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini merupakan landasan utama perintah kepada kita untuk melakukan muhasabah diri. Di dalamnya Allah memerintahkan para hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya dan untuk menghisab diri mereka sendiri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, yakni hendaknya setiap manusia melihat dan merenungkan apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Amal apa yang telah ia kerjakan, bekal apa yang telah ia kumpulkan. Hadirin rahimakumullah,
sesungguhnya manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang sebelumnya belum disebut apa-apa. Lalu Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan baginya. Jika ia berhasil di dalam ujian ini, maka ia akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun jika ia gagal, maka ia akan kembali dengan kerugian yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Quran Surah Al-Insan ayat 1-3. Hadirin rahimakumullah, siang dan malam berlalu begitu cepat dan semuanya pasti berlalu. Setiap hari yang terlewati, setiap kali matahari tenggelam, sejatinya mendekatkan manusia kepada akhirat dan menjauhkannya dari dunia. Setiap hari mendekatkannya kepada kematian dan perpisahan serta perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Barang siapa yang telah meninggal, maka sesungguhnya telah tegak kiamat baginya. Maka sudah sepatutnya bagi orang yang berakal untuk senantiasa bermuhasabah dari waktu ke waktu, menghisab dirinya selagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki, selagi pintu amal masih terbuka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil 'aradil akbar 'ala Allah. Wahai manusia, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, serta bersiaplah untuk menghadapi perhitungan besar di hadapan Allah. Barang siapa menghisab dirinya di dunia, maka akan diringankan baginya hisab pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu adalah teladan yang baik bagi kita dalam hal muhasabah diri. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ia berkata, adraktu 30 min ashabin nabi kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 orang dari para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, semuanya takut akan nifak pada diri mereka, takut akan sifat munafik pada diri mereka. Itu semua karena kuatnya muhasabah yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sangat keras dalam menghisab dirinya. Ia sering memegang lidahnya seraya berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu pernah memukul kedua kakinya dengan cambuk seraya berkata, "Ya nafs, madza amiltil yaum? Ya nafs, madza qaddamti li ghad?" Wahai jiwa, apa yang telah engkau kerjakan hari ini? Wahai jiwa, apa yang telah engkau persiapkan untuk esok? Bahkan di wajah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu terdapat 2 garis hitam akibat seringnya menangis karena takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh iktaraba bihi ajali walam yazdad bi amali." Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap satu hari yang mataharinya tenggelam, umurku berkurang karenanya, namun amalku tidak bertambah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menangis dengan tangisan yang sangat keras hingga seluruh penghuni rumah ikut menangis. Ketika ditanya sebab tangisannya, ia berkata, "Tadhakkartu man sarafan nas baina yaday rabbil alamin, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, farahimtu nafsi." Aku teringat keadaan manusia ketika berdiri di hadapan Rabb semesta alam, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka, maka aku pun mengasihani diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya jiwa itu benar-benar selalu mendorong kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa menyukai kenyamanan, kemalasan dan hawa nafsu. Oleh karena itu jiwa harus dicegah dan dikendalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Oleh karena itu jamaah, jiwa sangat membutuhkan muhasabah yang sungguh-sungguh. Sebagian salaf berkata, jiwa itu seperti sekutu yang berkhianat. Jika engkau tidak menghisapnya, niscaya ia akan membawa lari seluruh hartamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu, menjadi budak syahwat dan angan-angan kosong, sementara hari-hari berlalu tanpa bekal amal soleh, maka bisa jadi kematian datang secara tiba-tiba kepadanya dalam keadaan seperti itu, dan ia pun menyesal di saat penyesalan tidak lagi berguna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, muhasabah diri yang paling awal adalah menghisab diri dalam hal kewajiban dan larangan. Sebagai contoh, ketika seorang muslim hendak berbaring di tempat tidurnya, ketika seorang muslim hendak tidur, hendaknya ia berkata pada dirinya, apakah aku telah menunaikan sholat 5 waktu hari ini? Apakah aku sholat berjamaah di masjid? Apakah aku mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Kemudian ia menghisab dirinya dari perbuatan haram. Apakah aku mengucapkan perkataan yang diharamkan hari ini? Apakah aku melihat hal yang Allah haramkan hari ini? Apakah aku menggunjing seorang muslim? Apakah aku melukai hati saudaraku dengan ucapan yang menyakitkan? Setelah itu ia tingkatkan muhasabahnya dengan menghisab dirinya dalam kelalaian terhadap amalan yang sunnah, seperti sunnah rawatib dan amalan-amalan tambahan lainnya. Tidak cukup sampai di situ, muhasabah harus diiringi dengan memberikan sanksi kepada diri sendiri atas kelalaian dan pelanggaran. Diriwayatkan dari seorang salaf, ketika ia tertinggal sholat asar, ia menyedekahkan kebunnya agar jiwanya tidak mengulangi kelalaian tersebut.
Lalu disertai dengan musyaratah, yakni membuat komitmen dengan diri sendiri, yang dalam istilah sekarang dikenal dengan planning atau perencanaan, bahwa esok tidak akan mengulangi kelalaian yang sama dan akan memperbaiki amal dengan lebih baik. Jika seorang muslim membiasakan diri dengan muhasabah, muaqabah, memberikan sanksi terhadap diri sendiri dan musyaratah, maka jiwanya akan lurus, dan jika jiwa telah lurus maka sungguh ia telah beruntung. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kefakiran, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini hanyalah tempat singgah dan lewat. Tidak lama lagi manusia akan berpindah darinya menuju negeri pembalasan dan perhitungan. Barang siapa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan senantiasa menghisab dirinya, maka ia akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan dengan sempurna. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Sungguh kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Hidup hanyalah satu kesempatan yang tidak dapat diulang. Setelah kematian tidak ada tempat kembali kecuali surga atau neraka. Sebagian salaf berkata, andaikan malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, lalu engkau memintanya menangguhkan beberapa hari agar engkau dapat beramal soleh, maka sesungguhnya engkau sekarang berada dalam masa penangguhan itu. Engkau sekarang berada dalam kelapangan. Pintu amal masih terbuka dan pintu taubat masih terbuka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim akan senantiasa berada dalam kebaikan dan menuju kepada kebaikan selama ia mau bermuhasabah dari waktu ke waktu. Namun musibah besar terjadi ketika muhasabah diri tidak lagi dilakukan. Hari demi hari, malam demi malam, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu. Musim demi musim silih berganti, sementara seseorang tetap tenggelam dalam kelalaian, sibuk dengan urusan dunianya, larut dalam kesibukan yang seolah tidak pernah selesai. Ia tidak pernah berhenti sejenak untuk berdiri di hadapan dirinya sendiri, melakukan muhasabah yang jujur, menghitung umur yang telah berlalu dan bertanya,
apa yang telah aku persiapkan untuk hari esok, untuk kehidupan akhiratku. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ialah hati yang hidup, yang selalu mengarahkannya kepada kebaikan, serta jiwa yang suka mencela dirinya sendiri dan tidak henti-hentinya menegur dan menghisap pemiliknya setiap kali ia menyimpang dari jalan yang lurus. Jiwa inilah yang senantiasa menanyakan kepada pemiliknya tentang setiap langkah dan perbuatannya, apakah semua itu telah sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya menghisap diri atas kesalahan-kesalahannya, menimbang amal perbuatan dengan timbangan keadilan, bersiap menghadapi hari perhitungan, dan membayangkan kedahsyatan saat berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, semuanya merupakan jalan yang lurus dan sebab untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang mukmin yang yakin bahwa kelak ia akan berdiri di hadapan Rabb-Nya, dihisab atas segala amal yang ia kerjakan di dunia, baik maupun buruk, akan dibalas dengan balasan yang adil. Niscaya ia akan terdorong untuk menghisap dirinya sejak sekarang. Ia akan selalu bertanya pada dirinya, apa yang telah aku persiapkan untuk hari esok? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya juga. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Karena itu seorang mukmin mempersiapkan diri untuk hari yang agung itu, hari perhitungan dan pembalasan. Sebelum hari itu tiba, ia wajib meneliti dan mengevaluasi apa yang telah ia persiapkan untuk hari tersebut. Berapa banyak bekal kebaikan yang ia miliki, dengan amal apa ia berharap dapat melewati berbagai kengerian di hari kiamat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma an sahabati nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma adhillal kufra wal kafirin, Allahumma adhillash syirka wal musyrikin, Allahumma adhillan nifaqa wal munafiqin. Allahumma inna lana ikhwatan muslimin mustad'afina massathumul ba'sa wad dharra. Allahumma farhamhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum binasrika ya qawiyyu ya aziz. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin litahkimi syar'ik wal amali bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqhumul bitanatas salihan nasihah allati tu'inuhu idza dzakar wa tudzakkiruhu idza nasi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih
ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.